Kira-kira mengapa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Rasulullah sedang membentuk masyarakat baru di Madinah, kemudian Allah menurunkan 4 syariat besar ini: tahwilul kiblat, kemudian perpindahan arah kiblat, kemudian kewajiban saum Ramadan, kemudian kewajiban zakat, dan kewajiban berperang, berjihad fisabilillah waktu itu melaksanakan perang Badar. Ibadah Ramadan, saum Ramadan yang kita jalani sekarang itu memiliki latar belakangnya. Jadi kalau kita tahu bahwa kewajiban saum Ramadan ini unik sekali, baru diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pada tahun kedua Hijriyah. Pada tahun kedua Hijriyah, tepatnya adalah hari Senin tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Jadi diwajibkannya di tanggal 2 Sya'ban, tentu saja sudah ada berarti ada persiapan 1 bulan, kemudian untuk dilakukan di bulan Ramadan. Yang menarik adalah kawan-kawan sekalian, ternyata bahwasanya kewajiban saum yang diwajibkan mulai tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijriyah ini itu tidak sendiri, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 3 syariat besar lainnya. Jadi bersamaan dengan kewajiban saum Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga hampir-hampir berturut-turut menurunkan 3 kewajiban besar syariat lainnya. Yang pertama adalah tentang saum Ramadan ini ya, diwajibkan tanggal 2 Sya'ban persis tahun kedua Hijriyah. Kemudian kalau tidak khilaf tanggal 15 Sya'ban tahun kedua Hijriyah di bulan yang sama, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan sebuah syariat besar yang dahsyat sekali, yakni tentang perpindahan arah kiblat. Masya Allah. Dan ini dahsyat sekali pelajarannya, kalau nanti mau disimak silahkan ya, insya Allah. Kemudian yang ketiga, di tahun kedua Hijriah ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini mewajibkan turunnya baru perintah pertama kali untuk zakat, kewajiban zakat. Kemudian yang keempat adalah kewajiban berjihad fi sabilillah. Masya Allah. Karena kita tahu kawan-kawan sekalian bahwa kewajiban berjihad pun baru terlaksana, baru diwajibkan oleh Allah, yakni ketika di tahun kedua Hijriah itu, di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, yakni terjadinya peristiwa perang Badar, perang besar pertama kaum muslimin, itu sama di tahun kedua Hijriah. Nah kawan-kawan sekalian, kalau seandainya kita simak bahwasanya 4 syariat besar yang tadi, yakni tahwilul kiblah, yang pertama adalah saum Ramadan yang tanggal 2 Sya'ban tadi. Kemudian tahwilul kiblat itu kalau tidak khilaf kami tanggal 15 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Kemudian juga perintah zakat. Kemudian yang keempat adalah perintah jihad fisabilillah. Maka sesungguhnya itu seluruhnya, keempatnya itu adalah mewakili rukun Islam yang sekarang sedang kita anut. Sebagaimana kita ketahui, kawan-kawan sekalian, rukun Islam itu ada 5. Jangan hilaf ya. Rukun Islam ada 5. Bunyal Islam ala khomsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kita bersyahadat tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kemudian yang kedua menariknya adalah wa iqamas salat, dan mendirikan salat. Nah, tentang tahwilul kiblat, perpindahan arah kiblat, ini menyempurnakan syariat perihal sholat. Karena perpindahan arah kiblat kan babnya bab sholat. Nah ini menarik, nanti kalau kita waktunya cukup ya, kita kaji. Di dalam peristiwa tahwilul kiblat itu luar biasa dahsyat sekali pelajarannya kawan-kawan. Karena kita head to head berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang ngeyel, yang mereka doang gitu. Nah ini dahsyat sekali. Kalau kawan-kawan nanti punya waktu luang untuk menyimak sampai selesai, kita coba gali gitu ya, sejauh mana pelajaran dari perpindahan arah kiblat yang luar biasa ini. Yang ketiga adalah tentu saja adalah wa itaiz zakat. Kita juga diwajibkan dalam rukun Islam kita ini adalah menunaikan zakat. Kemudian yang keempatnya adalah yang kelimanya adalah jihad. Kenapa jihad ini
masuk ke dalam rukun Islam kan bukan. Kalau rukun Islam itu kan haji. Nah, kawan-kawan sekalian, ternyata perintah jihad yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun kedua Hijriah memang betul adalah urusannya jihad fisabilillah, yakni berperang di jalan Allah. Ketika itu kaum muslimin melakukan perang Badar. Tetapi ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa sebaik-baiknya jihad adalah haji yang mabrur. Masya Allah. Jadi ini lengkap sekali, mewakili, anggap saja ini mewakili ke rukun Islam yang 5. Tentu saja yang 4-nya, yang syariat besar yang 4-nya yang turun di tahun kedua Hijriah. Kalau bab syahadatnya kan sudah dari awal ketika Rasulullah diutus sebagai Rasul, itu sudah dari awal ya bab syahadat ini. Nah kawan-kawan sekalian, kita akan ngobrol, mengambil hikmah, bercerita saja tentang latar belakang ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala baru menurunkan 4 syariat besar, tidak tanggung-tanggung, ini urusan rukun Islam, baru menurunkan 4 syariat besar ini baru di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah itu berarti kurang lebih baru tahun ke-15 dari kenabian, tahun ke-15 dari kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dari pertama ya. Saum Ramadan tidak dari pertama Rasul diutus sebagai nabi, sebagai rasul. Zakat juga baru tahun kedua Hijriah, baru setelah 15 tahun sebagai nabi baru gitu. Kemudian juga tadi zakat, saum Ramadan, zakat, tahwilul kiblat, perpindahan arah kiblat, dan juga tentang jihad, atau kita kelompokkan dengan ibadah haji yang memang sebaik-baiknya jihad adalah haji yang mabrur. Nah kawan-kawan sekalian, menarik untuk kita simak bahwasanya ada pelajaran penting dari ini. Jadi kalau kita lihat sejarah seperti itu, sirah nabawiyah seperti itu, maka kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita tahu bahwa Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah itu di tahun ke-13 dari kenabiannya. Kemudian setelah 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, kemudian Rasulullah dengan para sahabat muhajirin hijrah ke Madinah. Nah setelah itu kawan-kawan sekalian, sekali lagi, setelah Rasulullah 1 tahun di Madinah, tepatnya 17 bulan Rasulullah di Madinah, kemudian setelah 17 bulan itu baru turun 4 syariat besar yang tadi, bayangkan, perpindahan arah kiblat, perpindahan arah kiblat, saum, zakat, dan berjihad. Nah kawan-kawan sekalian, dari cerita ini kita bisa mengambil latar belakang bahwasanya tentu saja di 17 bulan usia Rasulullah berada di Madinah, maka di saat itulah bisa kita ambil petik hikmahnya bahwa Rasulullah itu sedang membangun sebuah masyarakat baru di Madinah. Membangun sebuah masyarakat, peradaban baru, kaum muslimin yang baru di Madinah. Karena di Mekah Rasulullah mendapatkan tantangan yang luar biasa sampai akhirnya beliau harus berhijrah. Kemudian di Madinah ini tidak main-main, tidak sederhana. Rasulullah menghadapi orang yang berlainan lagi. Memang kalau musuh Islam secara langsung barangkali sudah sedikit berkurang kalau di Madinah, karena hampir seluruh masyarakat Madinah waktu itu memeluk Islam. Tetapi Rasulullah mendapati suatu kaum yang agak lain, agak unik. Yakni siapa? Yakni adalah kaum munafikin. Kaum munafik. Abdullah bin Ubay itu dengkotnya dengan kawan-kawannya yang mengaku beriman, mengaku masuk Islam, tetapi dalam hatinya sebenarnya mereka tidak beriman. Baru ketemu tuh di Madinah. Padahal dulu waktu di Mekah Rasulullah tidak mendapati orang munafik seperti itu. Kalau hitam ya hitam, putih ya putih gitu. Kalau tidak suka mereka menentang Nabi Muhammad, kalau suka mereka mengikuti Nabi Muhammad. Tetapi di Madinah Rasulullah menemukan suatu kaum yang unik, adanya orang-orang munafik. Selain itu Rasulullah juga berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang telah lebih dahulu tinggal di sana di Yasrib di Madinah.
Orang Yahudi ini bukan tanpa sebab mereka tinggal lebih dahulu di Madinah, di Yasrib, karena mereka juga sudah mengetahui nubuat sebelumnya. Mereka mencari-cari informasi, mereka menduga-duga bahwa Nabi penutup itu kemungkinan akan berada di Madinah. Maka mereka mendahului ke Madinah, ke Yasrib, berharap Nabi penutupnya adalah dari golongan mereka. Ternyata bukan. Nah, Rasulullah ada kurang lebih 3 kelompok orang tuh. Ada kaum muslimin, yakni kaum Muhajirin dari Mekah yang kemudian diterima dengan hangat dengan baik oleh kaum Ansor, penduduk asli Madinah yang hampir mayoritas seluruhnya masuk Islam gitu, luar biasa. Nanti kita cerita di ngabuburit yang lainnya bagaimana prosesnya. Kemudian juga Rasulullah menghadapi orang-orang Yahudi yang kita tahu gitu ya, liciknya, bengalnya sedemikian rupa. Tidak mudah kawan-kawan sekalian, maka Rasulullah di awal-awal hijrah itu langsung membuat Piagam Madinah sebagai sebuah perjanjian. Dan wah, dahsyat sekali gitu ya pelajarannya. Tetapi sekali lagi kawan-kawan sekalian, yang penting kita cermati sekarang, kira-kira mengapa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Rasulullah sedang membentuk masyarakat baru di Madinah, kemudian Allah menurunkan 4 syariat besar ini: tahwilul kiblat, kemudian perpindahan arah kiblat, kemudian kewajiban saum Ramadan, kemudian kewajiban zakat, dan kewajiban berperang, berjihad fisabilillah. Waktu itu melaksanakan perang Badar, Badar Kubro, ada orang menyebutkan seperti itu ya, perang Badar besar gitu. Pertama kali kaum muslimin itu persis di tahun kedua Hijriah. Tidak lain tidak bukan kawan-kawan sekalian, berarti kita bisa mengambil pelajaran bahwa 4 rukun Islam yang ini, urusan sholat, kemudian urusan saum Ramadan, zakat, dan haji, ini adalah memang merupakan tiang-tiang, tonggak-tonggak sebuah peradaban. Jadi kalau masyarakat kita ingin tentram, gemah, ripah, loh jenawi, bahagia di dunia dan di akhirat, hendaklah kita mendirikan, memperkuat apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, yakni rukun Islam tadi. Bunyal Islam ala khomsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara: syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang berikutnya adalah wa iqamis sholat, mendirikan sholat, wa itaiz zakat, kemudian menunaikan zakat, wa saumul Ramadan, bahkan kalau di sebuah hadis saum Ramadannya diakhirkan ya, wa hajjil bait wa saum Ramadan. Jadi melaksanakan haji bagi yang mampu dan melaksanakan saum Ramadan. 5 hal ini adalah merupakan bangunan Islam kawan-kawan sekalian. Maka kalau boleh kami ibaratkan dari rukun Islam yang ada itu dari syahadat. Syahadat itu ibaratkan pondasinya dalam sebuah bangunan kawan-kawan. Jadi syahadat kita ini adalah ibaratkan sebuah pondasi dalam sebuah bangunan. Pondasi yang kokoh itu menjamin, sekali lagi, pondasi yang kokoh itu akan menjamin berdiri tegaknya tiang-tiang, benteng-benteng, atap dari sebuah bangunan. Sebuah jaminan yang bagus bagi kita. Kalau kita punya pondasi yang kokoh, maka nanti kita bisa mendirikan tiang, tembok, atap yang juga sama kokohnya, tidak hariwang, tidak takut jika mereka akan roboh. Tetapi sebaliknya, kalau pondasinya itu lemah, pondasinya itu keropos, pondasinya itu tidak kokoh gitu ya, maka bangunan-bangunan di atasnya tidak akan bisa berdiri tegak, labil, bahkan mudah sekali bisa runtuh kawan-kawan sekalian. Kita bisa mengambil sebuah pelajaran berharga ketika kita melihat berita online. Contohnya kemarin ada suatu keluarga yang nauzubillahi min zalik loncat dari lantai 21 berempat, 2 ayah dan ibu beserta 2 anaknya. Disinyalir itu ya komposisinya, satu keluarga gitu loncat dari lantai 21 daerah Karawang sana. Nauzubillahi min zalik. Serapuh itu kawan-kawan jika kita tidak memiliki keimanan.
Makanya kita barangkali pernah ya, barangkali waktu sekolah mendapati tata rucingan kuis dari guru kita, konon katanya berapa lama orang bisa bertahan hidup kalau dia tidak makan. Jadi orang katanya kalau bisa bertahan hidup walaupun dia tidak makan, itu bisa jadi kalau tidak khilaf, silakan dikoreksi kalau salah, itu selama seminggu orang masih bisa hidup walaupun dia mungkin tidak mendapati makanan. Tetapi orang kalau tidak minum, tidak mendapati air, tidak minum, maka orang tersebut hanya bisa bertahan hidup selama 3 hari saja. Itu kata guru-guru biologi mungkin ya. Dulu kawan-kawan kalau ada update terbaru silahkan sampaikan yang benar berapa lama. Tapi jangan dicoba ya, nggak perlu kita nyoba nggak makan seminggu gitu, saum nggak buka-buka ya, nggak perlu, jangan. Atau juga tidak minum gitu ya, nauzubillah min dzalik, tidak perlu. Tetapi kurang lebih menurut para pakar seperti itu. Tetapi ada yang orang itu tidak bisa bertahan hidup walaupun hanya sejam ataupun bahkan hanya beberapa menit saja. Kalau apa kawan-kawan? Kalau orang-orang barat menyebutnya manakala seseorang itu tidak punya hope, tidak punya harapan. Jadi kalau orang sudah frustasi, cek orang Sunda mah tos poeken, dia sudah gelap gitu ya, otaknya gelap, matanya gelap, akalnya gelap, pikirannya. Tidak perlu tuh 1 hari, tidak perlu 2 hari, 3 hari atau 7 hari untuk bertahan hidup. Ketika orang sudah gelap mata, tidak punya harapan, merasa frustasi, merasa buntu dengan permasalahan hidupnya, cukup 1 menit orang itu tidak mampu untuk bertahan hidup. Tiba-tiba saja kita mendapati orang yang sedang berjalan-jalan menyusuri rel kereta, kemudian ada kereta yang lewat, langsung melompat ke tengah kereta menabrakkan diri, mati. Tadi saya ceritakan di Karawang ada satu keluarga yang entah apa masalahnya, tetapi mereka malah memilih terjun dari lantai 21 apartemen, mati dengan kondisi mengenaskan. Kemudian di daerah kami juga yang dekat di sini, beberapa bulan lalu, katanya itu adalah seorang mamang beca, tukang beca, yang karena terlilit pinjol, katanya kurang lebih jumlahnya 17 juta, maka si mamang desa itu malah memilih mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di sebuah tempat budidaya jamur, katanya di sana. Tempat kosong memang ya, jarang ada orang ke sana mungkin. Meninggal, wafat. Seperti itulah gambarannya kawan-kawan. Jika orang tidak punya keimanan, maka dalam hidupnya dia pondasinya sangat rapuh. Masalah, mohon maaf kawan-kawan sekalian, bagi sebagian orang 17 juta utang pinjol mungkin seharusnya tidak harus mengakhiri hidupnya ya. Bukan sebuah masalah besar yang harus ditukar dengan mengakhiri hidupnya gitu, menghilangkan nyawanya sendiri. Sebenarnya mungkin banyak cara yang bisa kita cari, kita usahakan agar kita bisa melunasi hutang itu dan keluar gitu dari pinjol itu. Sangat menyedihkan gambaran orang-orang yang tidak memiliki keimanan kawan-kawan sekalian. Nah, maka jelas syahadat itu adalah merupakan sebuah pondasi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. 2 kalimat syahadat ini bukan kalimat yang sembarangan. 2 kalimat syahadat ini adalah salah satu syarat, bahkan pintu gerbang, syarat utama masuknya seseorang ke dalam Islam. Harus mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, harus diucapkan. Tidak ada yang saya hanya dalam hati gitu, tidak diucapkan, harus ada disaksikan oleh orang lain. Karena ini adalah berupa ikrar, berupa sumpah kita. Pantas saja kawan-kawan sekalian bahwa zaman dahulu tidak mudah orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Quraisy untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Karena mereka tahu persis konsekuensinya apa. Mereka ngerti benar 2 kalimat itu.
Apa yang dimaksud dengan tidak ada ilah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, itu konsekuensinya besar. Dan orang-orang Arab sana tahu persis terhadap konsekuensi dua kalimat syahadat itu. Makanya mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, tidak serta-merta untuk menyatakan keimanannya. Maka kita saksikan dahulu Rasulullah SAW pernah berdiri di atas sebuah bukit, kemudian menyeru kaumnya, kaum Quraisy, untuk berkumpul di sekitar Rasulullah. Kemudian beliau menyampaikan, wahai paman-pamanku, wahai saudara-saudaraku, apakah kalian akan percaya kepadaku manakala aku katakan bahwa di balik bukit ini ada serombongan pasukan yang akan menyerbu, akan menyerang ke pedesaan kita, ke perkampungan kita? Apakah paman-pamanku akan percaya jika aku katakan demikian? Maka kata para paman-pamannya, ya tentu aku percaya, tentu kami percaya ya Muhammad, karena engkau adalah Al-Amin, engkau adalah orang yang terpercaya, engkau adalah orang yang kami percayai. Itu kata paman-pamannya. Maka Rasulullah melanjutkan, jika demikian paman-pamanku, maukah engkau aku berikan dua kalimat yang dengan dua kalimat ini engkau tidak hanya akan menguasai Mekah, tetapi engkau juga tidak hanya akan menguasai seluruh jazirah Arab, bahkan engkau akan bisa menguasai seluruh dunia dengan dua kalimat ini. Maka para paman-pamannya yang memang para pembesar ya, orang-orang penting di Quraisy, mereka dengan gembira mengatakan, wahai Muhammad, jika benar apa yang engkau katakan bahwa ada dua kalimat yang dengan dua kalimat itu engkau akan menguasai, kita akan bisa menguasai Mekah, seluruh jazirah Arab, bahkan seluruh dunia, maka jangankan dua kalimat ya Muhammad, mau 10 kalimat juga ayo berikan ke sini. Begitu kata paman-pamannya. Lalu Rasulullah baru menyampaikan, jika paman-paman, jika kalian memang mempercayai apa yang aku katakan, maka katakanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katakanlah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Setelah Rasulullah menyampaikan dakwahnya sedemikian rupa, tadi padahal sudah ditanya, percaya nggak kalau ada dua kalimat yang bisa menguasai seluruh dunia, seluruh jazirah Arab? Paman-pamannya mau, jangankan dua kalimat katanya, mau 10 kalimat juga ayo Muhammad begitu. Tapi ketika disampaikan asyhadu alla ilaha illallah, bersaksilah tidak ada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah, paman-pamannya malah berbalik membelakangi Rasulullah sampai menyampaikan, jika ini yang engkau maksudkan Muhammad, maka sungguhnya engkau telah mengajak kami berperang, sesungguhnya engkau telah mengajak bertengkar. Lamun kieu mah cenah mengajak gelut, lamun kieu mah tuh. Kawan-kawan sekalian, itu adalah ungkapan dari orang-orang yang sudah memahami setinggi apa dua kalimat syahadat ini bagi kita. Bukan kalimat yang sederhana kawan-kawan sekalian. Ini tentang syahadat ini bukan kalimat yang sederhana. Makanya mereka tadinya siap menerima 10 kalimat, tapi ketika diucapkan dua kalimat syahadat, mereka juga tidak serta-merta mau untuk menerimanya karena konsekuensinya berat. Konsekuensinya berat kawan-kawan sekalian. Orang-orang Arab itu, para pembesar Quraisy, tahu persis kalau mereka mengucapkan dua kalimat syahadat itu, tidak, aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, maka artinya mereka paham benar, tidak ada yang aku sembah, tidak ada yang aku agungkan, tidak ada yang akan aku turuti, tidak ada yang akan aku jadikan harapan, akan aku jadikan puntangan, cek orang Sunda namanya puntangan. Tidak ada yang akan aku jadikan tempat bernaung, tempat aku meminta tolong, tempat aku menyembah, tempat aku mengagungkan. Tidak ada kecuali Allah. Maka para pembesar Quraisy itu tahu persis kalau mereka meyakini hal ini, secara otomatis mereka telah menyetujui untuk menghilangkan perbudakan antara manusia yang satu memperbudak manusia yang lainnya.
Mereka mungkin berarti harus mulai melepaskan pengaruh-pengaruhnya, kebesaran-kebesaran dirinya yang dihormati, yang dijunjung, yang bisa memperbudak orang lain. Mereka harus mau untuk melepaskan itu semua. Karena Islam mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ilah yang disembah, yang diagungkan, yang jadikan tempat berharap, yang dijadikan pamuntangan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu persis konsekuensinya. Dan yang kedua, mereka juga tahu tentang kualitas Nabi Muhammad. Mereka percaya terhadap Nabi Muhammad. Bahkan mereka yang menggelari Muhammad sebagai Al-Amin. Tetapi ketika Rasulullah menyampaikan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saksikanlah bahwa aku adalah utusan Allah, maka sekali lagi mereka tidak serta-merta bisa untuk menerimanya. Bagaimana mungkin aku harus mengikuti keponakanku, kata paman-pamannya. Itu kan keponakannya Muhammad ini. Memang benar beliau adalah pemuda yang jujur, Al-Amin, pemuda yang nampak sekali kesolehannya, yang dilindungi oleh Allah sedemikian rupa dari pengaruh-pengaruh buruk. Memang benar mereka juga mengakui. Tapi ketika mereka harus mengikuti Muhammad sebagai seorang Rasul, yang perkataannya harus diikuti, yang tindak tanduknya harus dicontoh, harus ditoladani, kehelaanan cek orang Sunda mah. Nah, kawan-kawan sekalian, inilah luar biasanya pengaruh syahadat sebagai pondasi yang kokoh bagi sebuah bangunan. Kalau pondasi ini tidak kokoh, kawan-kawan, maka anggaplah kita, kalau sholat itu kita ibaratkan sebagai tiang dari agama. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang dari agama. Kalau syahadatnya tidak kokoh, jangan heran juga jika sholatnya juga malas, belang betong, tidak khusyuk. Sholatnya tidak baik gitu ya, tidak tertib gitu, asal-asalan. Wajar, karena mereka tidak hadir. Syahadatnya itu tidak hadir dalam sholatnya. Mereka tidak mengerti bahwa sholat itu adalah merupakan ibadah terbaik, tempat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mengerti itu. Mereka hanya tahu sholat itu sebagai sebuah ritual ibadah, gerakannya harus seperti ini, rakaatnya harus sekian. Tidak hadir dalam hatinya nilai-nilai syahadat, bahwa kita sedang menyembah Allah, menghadap Allah, berkomunikasi dengan Allah, berdoa kepada Allah. Dan kita melaksanakan tuntunan Rasulullah, melaksanakan sholat itu harus seperti ini, tidak dengan gerakan-gerakan yang lain yang ngaco. Sholatnya tidak akan kokoh. Tembok-temboknya, kita ibaratkan tembok-temboknya itu adalah merupakan zakat ya, yang memang zakat itu yang bisa menjadi benteng-benteng yang kokoh bagi sebuah peradaban. Tulang punggung dunia, tulang punggung kehidupan, itu diibaratkan adalah segmen ekonomi, tulang punggung kehidupan itu. Sehingga yang membuat tubuh kita tegak gitu, itu adalah urusan ekonomi, urusan penghidupan. Nah, zakat adalah merupakan intisari dari ibadah ekonomi. Maka kita ibaratkan dalam sebuah bangunan, zakat itu adalah tembok-temboknya, benteng yang mengelilingi bangunan itu, yang akan melindungi kita dari musuh, dari lawan. Kita merasakan benar kalau kita lemah secara ekonomi, kawan-kawan sekalian, maka ada pepatah Arab yang menyebutkan tangan yang menerima tidak bisa memukul. Tangan yang menerima tidak bisa memukul. Kemarin kita baru melewati perhelatan pemilu ya, ramai kita perhelatan pemilu. Jadi banyak barangkali yang menerima nih menerima amplop gitu kan, dari caleg ini, dari capres ini menerima amplop. Coba bayangkan oleh kawan-kawan sekalian, jika mereka mau menerima amplop itu, kemudian memilih calon yang bersangkutan, tetapi kemudian calon yang bersangkutan ternyata diketahui korupsi, ditangkap oleh KPK, atau berbuat asusila, apa yang akan kawan-kawan lakukan yang menerima amplop tadi? Apakah kawan-kawan akan berteriak kepada mereka, akan menggugat mereka, akan menasehati mereka
Umumnya tidak. Orang yang menerima amplop itu, yang menerima sogokan itu, tentu saja akan berdiam, akan tertunduk, akan ikut malu. Karena pepatah tadi tepat sekali. Tangan yang menerima tidak akan bisa memukul. Namprak kan kia. Mau memukul bagaimana? Patah nanti malah. Tidak bisa. Itu adalah pepatah yang sejatinya sedemikian rupa. Nah, kemudian belum selesai ini bangunannya ya. Sudah ada pondasinya, yakni syahadatain. Kemudian sudah ada tihang-tihangnya, yakni Sholatu Imaduddin. Kemudian ada tembok-temboknya, yakni zakat yang akan melindungi kita gitu ya. Ya itulah tadi saya belum selesai. Jadi tentang zakat ini panjang memang kalau di ini kan. Jadi musuh itu negara kita akan senantiasa menjadi negara yang tergadaikan, teu aya ajena, tidak punya kewibawaan, tidak punya kehormatan, manakala kita masih dijajah secara ekonomi. Kawan-kawan kalau lihat peta pengeboran minyak di Indonesia, silakan lihat. Itu dikuasai rata-rata oleh British Petroleum dari Inggris, ada juga dari Cina, ada dari Amerika banyak, sampai Freeport kalau tambangnya gitu ya, tambang batu bara yang di dalamnya tentu ada emasnya. Itu seperti itu kawan-kawan sekalian. Ekonomi itu ibarat tembok dalam rumah kita, penting sekali untuk menjaga kehormatan kita dan mencegah kita dari diserang oleh musuh. Kemudian lalu apa peran saum? Nah ini nih, aduh udah mau maghrib, Kang Lutfi baru membahas saum. Tenang aja, ini ngabuburit. Nanti ngabuburit hari besok ya, 5:30 hadir lagi kawan-kawan sekalian. Kita akan bahas terus. Nah saum apa perannya? Saya ibaratkan saum itu seperti jendelanya. Seperti jendelanya, seperti pintunya. Sebuah rumah kalau hanya ada tiang dan tembok-tembok, tidak nyaman juga kawan-kawan, engap gitu kan ya. Tapi kita harus ada temboknya, harus ada jendelanya, harus ada pintunya. Agar apa kawan-kawan? Agar kita bisa menikmati angin yang berhembus nyaman di dalam rumah. Agar kita bisa memandang keluar kawan-kawan. Kalau tembok tebal kan kita nggak bisa memandang keluar. Tapi kalau ada jendela, kita bisa memandang keluar kawan-kawan. Saum itu fungsinya di sana kawan-kawan sekalian. Saum ini adalah urusan hati, urusan emosi. Ini yang sedang dididik oleh Allah di saum ini. Nanti akan saya jelaskan ya di kitab Al-Islam di Said Hawa tentang hakikat dari 5 rukun Islam. Ini juga unik. Nanti akan saya jelaskan. Tetapi perumpamaannya seperti itulah. Bahwa kalau kita rajin saum, kalau kita saumnya sukses, kalau saumnya berhasil, kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ibarat kita punya jendela di rumah kita. Kita akan bisa melihat orang lain di sana, sudut pandang orang lain. Kita akan lebih bijaksana kawan-kawan. Kita bukan menjadi golongan sumbu pendek, orang-orang yang begitu menerima respon suatu dia langsung bereaksi gitu, langsung meledak, langsung meletup, langsung marah, langsung emosi. Orang yang saumnya sukses dijamin tidak akan punya sifat seperti itu. Dia akan punya sifat tenggang rasa. Dia akan mampu menghormati orang lain. Dia akan bisa melihat, ngaragap, cek orang Sunda bisa ngaragap orang lain. Itu fungsinya saum dari bangunan Islam ini. Ibarat jendela yang bisa menikmati angin, juga bisa melihat keluar. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang terakhir, lalu apa itu fungsi jihad atau haji? Mengapa haji ini saya kelompokkan dengan jihad? Karena tadi ada hadis yang menyebutkan sebaik-baiknya jihad adalah haji yang mabrur. Sudah beratus-ratus tahun umat Islam tidak ada lagi peperangan-peperangan melawan musuh Islam. Tetapi kita diajarkan untuk menyempurnakan rukun Islam dengan melaksanakan haji bagi yang mampu. Mengapa haji disebut haji yang terbaik? Jihad yang terbaik? Karena kawan-kawan bayangkan, sama persis. Kalau kita mau berperang di jalan Allah, kita butuh apa sih? Berperang itu kita butuh kendaraan untuk perginya jauh. Rasulullah juga dulu perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, jauh perjalanannya beratus-ratus kilometer. Butuh kendaraan yang bagus, butuh perbekalan yang banyak, keluar harta, butuh modal, belum lagi tenaga, belum lagi waktu dikorbankan meninggalkan anak, istri, meninggalkan kampung halaman. Apakah haji tidak demikian? Sama.
Kita memang tidak lagi berperang gitu secara head to head dengan musuh Islam, tetapi haji itu kita melakukan pengorbanan-pengorbanan yang sama. Kita meninggalkan sanak keluarga, kita meninggalkan kampung halaman, kita mengeluarkan ongkos yang mahal, tidak murah untuk pergi haji itu. Setelah tiba di Madinah, kemudian di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji di Mekah, apa yang kita lakukan? Fisik kita dikuras, kawan-kawan. Kita harus tawaf 7 keliling. Kita harus kemudian sa'i. Kemudian kita harus wukuf di Arafah, bayangkan. Harus mabit di Mina. Masya Allah, kedinginan, kepanasan, jalan jauh, dahsyat sekali ujian fisik bagi kita. Maka pantas jika Rasulullah menyebutkan haji yang mabrur adalah sebaik-baiknya jihad. Sebaik-baiknya jihad adalah haji yang mabrur. Nah, kawan-kawan sekalian, jihad itu seperti apa kalau dalam sebuah bangunan? Dia seperti atap. Dalam sebuah bangunan dia seperti atapnya. Terbayangkan kalau kita punya pondasi yang bagus, syahadat, kita punya tiang yang kokoh, sholat, kita punya tembok-tembok yang bagus, zakat, tapi tidak ada atapnya. Kepanasan, barangkali ya kehujanan gitu di dalam rumah kita, tentu tidak nyaman. Makanya kaum muslimin, kawan-kawan sekalian, kita harus memperkuat semangat jihad kita. Minimal kita membuktikan semangat jihad kita dengan kita tegakkan niat untuk bisa berhaji. Minimal bayar DP dulu deh, uang muka dulu untuk bisa pergi haji. Mahal uang mukanya juga, mungkin 25 juta kalau dulu, nggak tahu sekarang. Kemudian juga kita harus menyelesaikan ongkosnya sampai selesai. Apalagi kalau mau khusus haji bagi yang kaya bagi yang kaya raya, nggak usah bertahun-tahun ngantri, haji furoda saja 100 atau 300 juta gitu ya biayanya. Itu kan luar biasa, dahsyat. Kawan-kawan sudah mau maghrib ya, mohon maaf. Nantikan lagi ngabuburit besok, insya Allah setiap pukul 17.30 bersama Kang Lurah. Perihal rukun Islam ini malah saya belum membahas yang disampaikan tadi di kitab Al-Islam Said Hawa. Rukun Islam ini adalah merupakan intisari dari seluruh ibadah-ibadah kita. Intisari dari seluruh ibadah kita itu adanya di rukun Islam ini. Dan insya Allah mudah-mudahan besok akan kita bahas. Saya juga belum membahas tentang hikmah dari tadi, tahwirul kiblah, perpindahan arah kiblat. Belum membahas lebih dalam tentang saumnya, belum membahas yang lain-lain. Karena konsepnya ini ngabuburit saja, kita cerita ngalor ngidul saja ya. Terima kasih kepada yang sudah bergabung. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Alhaqumi rabbikum falatakunanna minal mumtarin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah tentu saja dari kedoifan, dari kelemahan ilmu saya pribadi. Kalau di sini ada para asatid, ustadz yang barangkali hadir, barangkali ada ungkapan-ungkapan saya yang keliru, mohon untuk diluruskan. Terima kasih kawan-kawan, selamat berbuka. Mudah-mudahan kita mendapatkan 2 kenikmatan saat berbuka sekarang dan nanti saat di akhirat kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Kang Lutfi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.